Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan, diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji, mempelajari, mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran, masih di ayat yang ke-97, di penggalan ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اللهم Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan menjadi haknya Allah, 'alan nasi, atas manusia, menjadi kewajiban, menjadi tugas manusia, hajjul baiti, haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang dimaksud dengan manusia yang wajib menunaikan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang telah mampu ilaihi, kepada al-bait, kepada Baitullah, sabilan, jalannya, artinya bisa sampai ke Baitullah, mampu untuk sampai ke Baitullah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di bagian yang terakhir dari ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara tentang kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan al-bait, terkait dengan al-Ka'bah, yang Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut sebagai awwala baiti wudi'a lin-nas.
awwala baiti wudi'a lin-nas, sebagai satu-satunya rumah ibadah yang paling pertama dibangun, yang dikatakan oleh Allah mubarakan wa hudan, sebagai tempat yang diberkahi, wa hudan, tempat yang mengandung, memiliki petunjuk tersendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk mendatangi Baitullah yang kita sebut dengan haji. Sebab haji itu dalam bahasa Arab hijjun atau hajjun. Jadi dalam bahasa Arab ada dua cara baca, hijjun, ada hajjun. Kalau kita misalnya baca dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah katakan al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, dalam satu ayat Allah menyebut kata haji sebanyak 3 kali dan pakai fathahnya ha, ya, haknya di fathah, huruf haknya di fathah, hajjun. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ini bacaan hajjun, haji. Kalau kita lihat juga dalam Quran surat Al-Hajj ada sendiri, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan haji. Quran mengatakan wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tinaka min kulli fajjin amiyah. Al-Quran mengatakan wa adzim fin nas, dan kumandangkanlah, umumkanlah. Jadi azan itu artinya pengumuman, pemberitahuan. Wa adzin finnas, dan umumkanlah atau beritahukanlah kepada manusia bil haji, tentang haji. Quran kemudian mengatakan ya'tuka ala kulli dhamirin, ya'tuka wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang kepadamu wahai Ibrahim, rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan juga ada yang menaiki kendaraan unta atau semacamnya yang sudah kurus-kurus karena jauhnya perjalanan. Ya'tina min kulli fajjin amik, di mana kendaraan-kendaraan itu datang min kulli fajjin amik, dari setiap wilayah atau tempat yang jauh. Jadi Allah menyebut dengan kata hajj. Nah, di sini Allah menggunakan kata hijjun, maknanya sama. Secara pengertian bahasa, al-hajju atau al-hijju itu maknanya al-qasdu, bertujuan. Sehingga hajjul bait maknanya adalah qasdul bait, menuju atau bertujuan untuk datang ke Baitullah, ke Ka'bah. Itu secara pengertian bahasa. Sedangkan dalam pengertian istilah, biasanya para fuqaha menjelaskan bahwa yang namanya haji itu mendatangi Ka'bah dengan cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dan di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak sembarang waktu. Kalau Quran mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, tidak sembarang bulan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa menjadi haknya Allah, kewajiban atas manusia adalah haji ke Baitullah, yakni mendatangi, menziarahi Baitullah, yang kita sebut dengan haji. Nah, sejak kapan haji itu diwajibkan bagi kaum muslimin?
Tentu ini beda dengan sejak kapan haji itu disyariatkan. Kalau haji disyariatkan ya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti ayat yang tadi kita baca dalam Quran surat Al-Hajj itu. Sementara kalau sejak kapan haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat Islam, maka para ulama menuturkan beberapa pandangan atau beberapa riwayat. Ada yang mengatakan haji itu diwajibkan mulai tahun 5 Hijriah. Ada yang mengatakan diwajibkan mulai tahun 7 Hijriah. Ada pula yang mengatakan diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Nah, apakah diwajibkan pada tahun 5 atau 6 Hijriah atau bahkan 9 Hijriah? Pada saat itu kota Makkah itu belum ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Makkah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Tapi Allah sudah mewajibkan. Berarti maknanya belum dapat dilakukan tapi sudah diwajibkan. Nah, jadi ada sesuatu yang belum dapat dilakukan tapi sudah diwajibkan. Dan itu menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus diupayakan. Saat itu memang belum bisa, tapi bukan berarti tidak bisa. Belum bisa itu bukan berarti tidak bisa. Orang sering mengatakan, yo ora iso nek saiki. Begitu ya, memang bisa saja enggak bisa. Seperti halnya misalnya seruan-seruan misalnya untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam di atas muka bumi ini ya, di Indonesia misalnya, di Nusantara ini. Nah, sering orang membentur-benturkan dengan budaya Nusantara, dengan katanya ya, dengan misalnya tentang tentang beragamnya penduduk Indonesia dan seterusnya ya, berbagai macam alasan. Katanya tidak mungkin. Maka jawabannya bukan tidak mungkin, tapi tidak mau, begitu. Jadi beda dengan tidak mungkin dengan tidak mau. Jadi orang-orang ini tidak mau kan, bukan tidak mungkin. Sebenarnya ya mungkin, tinggal mau atau tidak mau. Nah, sulit. Ya, barangkali ya untuk memulai, untuk melaksanakan ini butuh sebuah usaha yang keras. Karena kondisi yang sudah lama sekali kaum muslimin jauh dari penerapan syariat Islam dalam konteks kehidupan secara menyeluruh. Ya, kita hanya mengamalkan syariat Islam dalam konteks-konteks yang sangat terbatas, dalam sisi ibadah misalnya seperti itu, atau dalam sisi ritual mungkin, atau dalam beberapa aspek-aspek sosial seperti pernikahan. Tapi dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan itu belum. Nah, apakah itu tidak mungkin? Wajib, ya pasti mungkin karena wajib. Nah, persoalannya mau atau tidak mau. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan haji tahun ke-5 atau tahun ke-6, padahal Makkah ini sudah masih ada di dalam kekuasaan kafir Quraisy, ya agar kaum muslimin bersiap-siap, isti'dad, siap-siap nanti pada saatnya ketika sudah mungkin untuk segera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, dalam beberapa catatan riwayat dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah ini sempat melakukan haji 2 kali. Jadi kalau dihitung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti hajinya 3 kali. Haji ya sebelum hijrah 2 kali dan haji 1 kali ketika pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah.
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Awalnya Allah mengatakan 'alan nas, kepada seluruh manusia, berarti pada seluruh manusia. Karena kata an-nas ini kan maknanya umum, manusia. Tapi kemudian tentu saja yang berkewajiban haji tentu saja mukallaf, tidak sembarang orang. Anak kecil juga manusia, orang gila juga manusia, tapi jelas tidak wajib haji. Oleh karena itu maka yang wajib haji itu mukallaf. Mukallaf itu akil balik, orang yang sudah berakal, waras akalnya, dan balik, sudah balik. Tapi ada kemudian ketentuan bahwa haji harus Islam, karena ibadah ini mensyaratkan harus Islam. Oh, berarti orang kafir ya tidak melakukan haji dan tidak bisa melakukan haji, tidak boleh melakukan haji dan tidak sah melakukan haji. Kalau mau haji harus Islam. Meski demikian cakupannya masih sangat luas sekali, berarti maknanya setiap muslim yang dewasa, berakal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib haji. Jawabannya disaring lagi oleh Allah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu hanya khusus bagi yang mampu sampai ke Makkah. Lah mampu itu bagaimana? Beda orang beda. Ada orang yang dekat, nah, berarti mampunya itu sederhana. Misalnya orang-orang yang dekat dengan Makkah, dekat dengan ya orang-orang Saudi misalnya, ya tentu saja mampunya dengan kita beda. Jadi kemampuan mereka ya berarti cukup punya cukup bisa jalan kaki ke sana, kuat ya, jalan kaki ke Ka'bah, ya berarti hitungannya mampu. Sederhana lah intinya, mampu untuk melakukan haji. Sedangkan orang yang jauh begitu, secara umum Nabi SAW mengatakan mampu itu bagaimana? Mampu itu adalah dengan adanya azzat, adanya bekal, warrahilah, dan kendaraan. Nah, tentu saja terkait dengan bekal dan kendaraan itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu ya bekalnya yang bawa beras, yang bawa macam-macam, zaman pra-modern ya, itu. Nah, zaman sekarang ya enggak bawa apa-apa, bawa duit gitu ya. Nah, begitu. Nah, kendaraan juga begitu. Dulu ya kendaraan ya sesuai dengan yang ada pada zaman dulu. Yang paling memungkinkan yang jauh ya naik kapal waktu itu. Nah, sekarang naik pesawat. Jadi kalau sekarang berarti pada poinnya adalah mampu itu ya sederhananya, kalau sekarang mampu berarti punya uang untuk daftar, untuk membayar biaya haji atau ONH ya, ongkos naik haji. Itu artinya mampu. Jadi siapa yang punya uang, ya punya uang yang cukup untuk naik haji, untuk biaya haji lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, tempat tinggal sudah ada itu artinya tidak harus punya sendiri, bisa ya karena dia kontrak, bisa juga karena diberi pinjaman oleh orang, pokoknya buat dipakai untuk selamanya, pokoknya sepanjang Anda hidup ya pakai aja. Berarti punya tempat tinggal. Ya, pakaian juga sudah cukup, makan minum sehari-hari, dan di hari-hari ditinggal haji untuk keluarganya juga ada makanan, tidak kekurangan. Ini wajib haji. Ya sederhananya sekarang kalau ada ONH, ongkos naik haji, itu wajib. Pada prinsipnya begitu, prinsip dasarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati rahimahumullah, ya, ketika seorang itu punya ONH, ongkos naik haji, nah berarti dalam dirinya ada kewajiban untuk berangkat haji.
Nah, hanya saja ada ketentuan lain, apa? Bahwa orang yang mampu itu ada kalanya mampu, dalam bahasa fikih dikatakan mustati' bi nafsihi, ada mustati' bi ghairihi. Orang yang mampu oleh dirinya sendiri, artinya dia bisa berangkat, fisiknya sehat, tubuhnya kuat untuk sampai ke Makkah. Maka orang yang seperti ini ya wajib berangkat. Jadi dia berarti punya harta dan punya fisik yang kuat untuk berangkat haji, wajib berangkat sendiri. Sementara yang kedua adalah mustati' bi ghairihi, orang yang mampu tapi dengan perantara orang lain. Maksudnya bagaimana? Secara ongkos, biaya, ONH tadi itu punya, tetapi fisiknya tidak memungkinkan. Mungkin dia sudah sangat tua, baru mampu, baru punya duit ya setelah sudah sangat tua. Atau kemudian mampu tapi pada saat yang sama ya dia punya harta, tapi pada saat yang sama kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk haji. Orangnya ya lumpuh misalnya, tidak bisa pokoknya intinya tidak bisa, tidak mungkin kalau kemudian melakukan haji sendiri. Nah, maka orang seperti ini juga wajib haji, tapi bukan dengan cara berangkat sendiri, tetapi memberangkatkan orang lain yang sudah pernah haji. Syaratnya yang kita sebut dengan haji niyabah atau haji badal. Dalam bahasa Indonesia, dalam istilah orang Indonesia disebut dengan haji badal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, misal ada orang pernah kaya, pernah punya pernah punya harta yang mampu untuk atau cukup untuk naik haji, tapi dia nggak segera haji. Akhirnya jatuh sakit atau terlanjur tua, maka dia punya hutang haji. Nah, kalau punya hutang haji bagaimana? Ketika misalnya dia meninggal dunia, belum sempat haji, maka harta warisan itu belum bisa diwaris sebelum dikurangi untuk biaya haji. Setelahnya baru diwaris. Kalau diwaris semuanya ini berarti ada hutangnya, ada piutangnya Allah. Dalam tanda petik ya, piutangnya Allah yang ikut diambil oleh ahli waris. Ada seorang datang atau menghadang jalannya Rasulullah ketika Rasul naik kendaraan. Dia bertanya kepada Rasulullah, hadis sahih, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi, atau dalam riwayat lain inna ummi, ibuku, dalam riwayat lain dikatakan ayahku, adrakathul hajj, beliau dulu pernah wajib haji, artinya punya harta, tapi belum berangkat, terus mati, begitu. Nah, kemudian wanita ini mengatakan atau laki-laki ini mengatakan, ya, apakah aku haji? Aku perlu haji untuknya, artinya aku melaksanakan haji dalam rangka menghajikan bapak aku atau ibuku tadi. Rasul jawabannya dengan balik bertanya, laukana ala ummiki dainun afataqdihi, kalau misal ibumu punya hutang, apakah kamu bayar? Begitu kata Rasulullah. Lalu perempuan itu mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya jelas hutang dibayar lagi. Kemudian Nabi mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, hutang Allah ya wajib, ya bahkan lebih layak untuk dibayar. Jadi kalau misalnya ada sebagian dari kita sudah pernah mampu haji, tidak segera haji, tidak segera daftar kalau bahasa sekarang ya, tidak segera haji, lalu meninggal dunia dan belum sempat haji, maka berarti punya hutang haji. Nah, terus siapa yang melakukan? Orang lain, namanya mustati' bi ghairihi, punya hutang. Atau dia kaya, saat ini masih hidup dan mampu memberangkatkan orang untuk haji, maka dia wajib memberangkatkan orang, yang mana orang ini syaratnya sudah pernah haji ya, yang diberangkatkan untuk menunaikan haji dari dia, namanya
haji niyabah atau haji badal. Berarti misalnya sekarang ini kan antrian ini panjang. Antrian itu kayak sepur ya, lebih sepur malah gitu ya. 30 tahun gampangnya begitu. Masya Allah. Misalnya kemudian ya, seseorang itu daftar sekarang di usia 30-an seperti saya ini. Nah, kan masih 30 tahun yang akan datang. Ya ese urip. Nah, kewajibannya itu ya daftar ini karena itu yang bisa dilakukan. Nah, misalnya kemudian ya sekarang mampu dan daftar ataupun belum daftar, katakanlah sudah daftar, tapi kemudian nunggu antrian, ternyata lebih dulu dengan antriannya malaikat Israil, ya, malaikat pencabut nyawa. Bagaimana? Ya harta yang dulu digunakan daftar haji, termasuk semua keperluannya, itu berarti ini sudah harus dimapenkan, ya, tidak boleh diwaris. Begitu. Ini harta sudah harus digunakan untuk menunaikan hajinya untuk si orang tadi yang mati sebelum melakukan haji. Nah, siapa yang melakukan? Ya, siapa saja. Boleh ahli warisnya, boleh orang lain, yang penting dia sudah pernah berhaji. Ini yang kita sebut dengan haji badal. Jadi, kalau misalnya uangnya kan bisa ditarik itu kalau orangnya mati, ya, bisa ditarik. Tapi tidak boleh kemudian diwaris. Itu untuk apa? Ya untuk memberangkatkan haji lagi. Nah, yang jadi masalah adalah memberangkatkan haji ini orang udah pernah haji betul, baru didaftarkan dengan uang tadi, nunggu lagi 30 tahun lagi, terus gak jadi-jadi karena antriannya panjang. Nah ini repot kalau sudah seperti ini ya. Nah, Masya Allah. Jadi kita punya problem, yaitu antrian yang panjang. Jadi begitu, ya. Antrian yang panjang. Problem kita di hampir seluruh hampir seluruh ya, hampir seluruh wilayah ya, itu antriannya panjang semuanya. Kalau di Indonesia semuanya panjang semuanya, begitu ya. Nah paling panjang ini sebenarnya di Indonesia mungkin karena penduduk muslimnya juga paling banyak, tapi juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan banyak atau panjangnya antrian. Salah satunya yang menyebabkan banyak atau panjangnya antrian adalah orang-orang yang dulu belum mampu haji mungkin, tapi kemudian tetap daftar haji karena dulu pernah dibuka yang namanya dana talangan haji. Nah sebenarnya tidak benar. Wong haji kok ditalangi, diutangi. Haji itu manis tato ilaihi sabila, sing kuat, yang mampu, bukan sing iso golek utang. Begitu. Apalagi yang jadi masalah adalah dana talangan haji itu ya ada ribanya. Nah ini terus pripun? Wong haji kok ngangge riba. Niki bukan mabrur, jadinya mabur. Nah niki yang jadi masalah. Ini salah satu penyebab antrian panjang. Tentu bukan satu-satunya, tapi ini menjadi salah satu faktor penyebab antrian panjang. Harusnya adalah siapa yang sudah mampu tahun ini ada duitnya berangkat. Yang belum mampu ya jangan daftar dulu. Nunggu daftar kalau sudah mampu. Jadi begitu. Dan meski demikian saya pikir ya akan sangat panjang sekali antriannya. Pasti tetap panjang. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu? Ya sudah, kewajiban kita berusaha yaitu mengantri, begitu ya, mengantri. Nah, tentu saja berarti ada kewajiban-kewajiban, ada hal-hal yang kemudian perlu difikirkan. Nah, tetapi masalahnya dunia ini atau negeri-negeri kaum muslim ini tidak dalam satu kontrol, dalam kontrolnya orang yang beda-beda. Ya, dalam kontrolnya orang yang beda-beda. Arab Saudi di bawah kontrol ya pemerintahan Arab Saudi sendiri, Indonesia di bawah kontrol Indonesia sendiri, saya seperti itu. Beda-beda sehingga tidak bisa dipikirkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah, ini kan berbeda kalau misalnya seluruh kaum muslimin ini kemaslahatannya dipikirkan oleh satu orang yang dalam bahasa fikih disebut dengan al-imam atau al-khalifah. Bagaimana?
negara harus punya data, khususnya pemerintah yang ada di Saudi Arabia. Ya, ini harus punya data mana yang sudah pernah haji tidak boleh haji lagi. Termasuk orang-orang Saudi kan sering haji ya. Nah, saya tidak boleh haji seharusnya karena mendahulukan yang wajib-wajib kan banyak yang belum. Nah, ini tidak mungkin tanpa koordinasi antar berbagai wilayah negeri-negeri kaum muslimin. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi kalau pemimpinnya tidak satu. Nah, jadi pemimpin satu ini sangat penting dalam konteks haji ini. Untuk apa? Untuk mempermudah dan mempermurah juga biaya haji. Karena nasional ya, negara nasional atau negara bangsa ya, yang kemudian ini dirintis oleh Barat sebenarnya. Nah, orang muslim masuk ke tanah suci memenuhi panggilan Allah kudu bayar. Bayar apa? Visa. Seperti itu kan? Kudu bayar. Apa nak aku mau ke Harjo gara-gara aku wong Solo napa bayar kan kudune mboten. Ini gara-gara kita satu negara ya, nation state. Dulu dalam sejarah kaum muslimin enggak pernah ada ceritanya. Satu sesama muslim kemudian masuk ke negara kemudian harus membayar visa, kalau tidak dideportasi gitu. Itu tidak ada ceritanya. Jadi jasa visa ini atas jasa apa? Duit visa ini atas jasa apa? Dan bisa dibayangkan Saudi itu berapa duitnya dari visa itu. Begitu. Meskipun memang Saudi memberikan pelayanan, tapi memberikan pelayanan itu juga ada timbal baliknya sendiri, ada pajaknya, ada jasa sendiri yang diberikan oleh jamaah haji, seperti yang dirinci oleh beberapa waktu lalu oleh pihak Kementerian Agama ya, bagian pelaksanaan ibadah haji. Ada dana ini. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini problem yang sangat rumit ya menurut saya, ini sangat rumit. Kemudian selain itu, dalam problem yang rumit ini ada problem lagi ditambah ini ya, Ini sesuai dengan undang-undang yang sudah dicanangkan sejak lama, sejak Pak SBY, sudah lama ini. Yaitu tentang persoalan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang sekarang jadi BPJS. Semua harus tercatat dan bergabung di dalam BPJS. Begitu. Ya, kalau kita bicara tentang orang sehat, itu tetap mayoritas manusia itu tetap sehat. Dari data kisaran 200 juta, kan penduduk Indonesia ini sekitar 270 juta, katakan begitu, itu sudah sekitar 200-an juta yang terdaftar di BPJS. Dari 200 juta itu, berapa sih prosentasenya yang menggunakan BPJS secara maksimal? Dalam artian dia itu menggunakan dananya yang tiap bulan dia setor, itu kecil, kan begitu. Jadi duitnya BPJS itu berapa? Nggak bisa diaudit. Nggak ada yang ngaudit kok ya. Selama ini tidak ada yang bisa ngaudit dan tidak ada yang mengaudit, baik dari BPK maupun dari KPK. Tidak pernah ada yang ngaudit nih, setahu saya. Berita yang ada tidak pernah ada audit. Nah, ini misalnya sekarang ada keharusan orang yang daftar haji ataupun umroh, ya haji dalam konteks ini wajib dia memiliki kepesertaan dalam BPJS, kan begitu. Nah, misalnya panjenengan ini yang masih muda ya, saya yang di depan saya ini ya, di depan saya namanya Mas Hartono. Ini yang suka Jawa, nggak tahu datang ke sini mau nyoteng aja nih. Nah, misalnya ya, ini beliau punya satu istri, ya, satu anak kayaknya, apa dua ya. Dua anak, nah, seperti itu. Nah, berarti sama suami berarti 4 orang, katakan begitu nih. Nah, berarti tiap bulan harus nyetor 75 kali 4, kan begitu nih. Kali 4 kali 12 1 tahun kali daftar antrian haji. Nah, berarti 30 tahun. Itu duitnya pun cukup nih daftar haji, kan begitu. Padahal saya yakin Mas Hartono ini jarang sekali sakit, begitu. Kalau toh sakit tidak akan di-cover di BPJS karena cuma batuk pilek saja, dan begitu. Nah, berarti ini ada tambahan lain
biaya lain yang tidak ada urusannya dengan haji, yaitu BPJS. Nah, begitu, ini problem yang ada hari ini. Nah, apakah ini maslahat bagi kaum muslimin? Ya kalau katanya mereka sih demi kebaikan bersama ya. Nah, bersama siapa itu yang saya tidak tahu ya. Tapi demi kebaikan bersama kata mereka. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita baca-baca di dalam kitab-kitab fikih, ini dalam kitab-kitab fikih yang saya tahu, para ulama mengatakan bahwa ketika haji sudah punya biaya, ya, tapi ketika di perjalanan itu mereka mengkhawatirkan ada pemalakan yang dalam bahasa fikih disebut dengan khufaroh atau disebut dengan rosdi. Ya. Jadi orang yang di pos-pos tertentu itu kemudian meminta uang, ya, jasa lewat, bahasanya kira-kira begitu ya, jasa lewat. Itu kan jalannya Allah, bumi Allah dilewati kok kan bayar. Nah, kalau di jalan-jalan itu ada pemalak begitu, itu jadi nggak wajib haji. Jadi menjadi alasan untuk tidak wajib haji, bukan tidak boleh, tapi menjadi alasan untuk tidak wajib haji. Ini dulu, zaman dulu. Nah, wallahu alam kalau sekarang pemalakannya ini dalam tanda petik ya resmi berdasarkan undang-undang. Nah, ini yang jadi soal. Ya, wallahu alam. Saya juga tidak tahu, tidak bisa memberikan fatwa apapun terkait dengan ini, tapi ini problem yang kita hadapi karena sistem. Dari mulai tadi ya, antrian yang panjang, negara yang kita sebut dengan nation state ini menyebabkan persoalan pengaturan haji jadi rumit sekali dengan banyaknya kaum muslimin. Nah, yang kedua, negara ini adalah negara ya semi perusahaan atau bahkan perusahaan ya korporasi, sehingga yang dicari adalah keuntungan kan begitu dari rakyatnya. Ini dipajaki ya. Beli mobil itu pajaknya kalau baru hampir separuh dari harganya, nanti tahun berikutnya masih pajak ya, plat nomor nanti tiap 5 tahun juga pajak terus gitu ya. Setelah itu mau naik haji suruh majeki lagi gitu ya, majeki BPJS tadi ini. Nah, ini harusnya bagaimana? Harusnya kewajiban pemerintah itu mempermudah perjalanan haji. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imamu ra'in, pemimpin itu sebagai pengelola, sebagai pengembala ibaratnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dia mengelola rakyatnya. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Allahumma kata Rasulullah SAW, ya Allah, ya, man siapa saja ya Allah, ya, wali min amri hadhil ummah, yang berkuasa atau menguasai mengatur urusan umat ini, fasyaqqa alaihim, lalu dia membuat berat kepada umat, fashquq alaih, maka besok di hari kiamat jadikanlah dia orang yang sangat berat. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasul memerintahkan para pemimpin untuk memudahkan semua urusan-urusan kaum muslimin, bukan kemudian mempersulit urusan-urusan kaum muslimin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa kafir, maknanya tidak percaya kewajiban haji, berarti kafir. Atau sebagian ulama mengatakan wa man kafara, barang siapa kafir, maknanya dia tidak mau melakukan haji padahal sudah mampu. Nah, ini sebagian ulama menafsirkan orang yang mampu tidak mau haji itu kafir. Alhamdulillah, berat ini. Jadi maknanya urusannya berat ketika orang itu sudah sudah mampu tapi tidak berangkat haji, ya, tidak berusaha untuk berangkat haji. Ini urusannya berat. Nah, begitu. Wa man kafara bisa juga dimaknai siapa saja yang kafir, entah terkait dengan haji atau yang lain. Intinya fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh. Ya, bahasa Allah tidak butuh itu maknanya ancaman dari Allah SWT. Seperti halnya ada orang besar mengatakan kepada kita, aku tidak butuh kue. Itu maknanya apa? Ya, maknanya adalah kita akan terkatung-katung, kita akan berurusan panjang. Karena orang besar, orang yang kita butuhkan, orang yang kita berlindung kepada dia, mengatakan kepada kita, aku tidak butuh kue. Nah,
jadi kira seperti itu, maka ini persoalan besar. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari alam semesta, maknanya Allah tidak butuh. Jadi seolah-olah orang yang kafir itu oleh Allah dikatakan aku tidak butuh kue. Bukan berarti Allah butuh, bukan, tapi maknanya Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Ini persoalan besar. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan karena sudah ada isya. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.